Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Patepang deui sareng Ambu Mutmainah TKW Arab Tea nu kawitna ti Cianjur Selatan. Apa kabar semuanya? Semoga pada sehat, bahagia, dan semangat selalu. Masih bercerita tentang Emirat ya. Jadi sudah saya bertekad ya mau dipulangkan ke kantor, dan bersyukurnya itu punya majikan yang sedikit gimana ya, jadi yang suka marah-marah gitu. Kalau kita ada maunya itu, dia juga cepat nafsu dan membawa kita cepet-cepet ke kantor. Nggak seperti majikan yang dingin-dingin, cuek gitu. Kalau kita mau misalnya mau keluar itu cuek. Ini yang gini itu bagus sebenarnya. Jadi kita tuh cepet dibawa. Nah waktu itu saya sore ya. Ya sore saya dibawa ke kantor. Dan masih daerah Pujairah ya. Pas ke kantor gimana reaksi orang kantor? Dikira itu saya belum pernah gitu. Memang di Saudi pernah, tapi di Emirat itu gimana gitu. Deg-degnya, takutnya itu berasa banget pokoknya. Ternyata semuanya itu bukan jalan terbaik. Semuanya tuh marah-marahin. Matanya tuh pada melotot. Karena dan majikan saya tuh bicara tuh gak berhenti, gak ada jeda untuk orang lain bicara. Jadi di sana tuh menjelek-jelekan saya, katanya bekerja selalu salah, gak mau jadi nggak mau bekerja, anak tidur selalu dibangunin, pokoknya jadi berbalik itu, berbalik dengan kenyataan. Makanya kantor itu nanya ya, tapi sebentar itu dikeluarin ya majikan tuh. Saya ditanya di atas tuh. Katanya masalahnya apa? Memang masalahnya cuma majikan cerewet, tapi terlalu. Tapi saya itu sudah mulai masuk kena mental ya. Ya maklumlah orang apa namanya, orang Sunda kan jadi terkesannya itu rapuh ya. Orang Sunda itu banyak nangis, nggak sekuat seperti orang Jawa. Kalau orang Jawa itu tegas, dia itu pemberani dan kuat gitu. Orang Sunda kebanyakannya mewek, rapuh banget. Tapi mungkin nggak semua ini mas saya gitu. Rapuh banget pokoknya. Malah saya mau nangis, nggak bisa banyak berkata-kata karena majikan itu malah menyalahkan. Dan ujung-ujungnya yang bikin saya kecewa itu gimana? Gak mau menerima si kantor itu, saya harus kembali lagi ke rumah majikan. Karena kalau soal majikan cerewet, biarpun cerewet segala macam, kurang tidur, makanan, itu nggak masuk katanya dia nggak bisa membela. Tetapi kalau misalkan nggak digaji, majikan memukul, jadi maksudnya tentang fisik gitu, menganiaya, itu baru katanya dia menerima. Di sana saya bingung, gelap gimana. Tetapi ya mau gimana lagi. Saya ikutin aja. Saya pulang lagi ke rumah majikan. Itu tuh mau 3 bulan ya pas kejadian itu. Pas di rumah saya tahu itu resikonya, tahu kalau sudah ada bermasalah dan sudah pulang ke kantor terus pulang lagi ke rumah majikan bukannya tambah baik. Saya tahu itu malah tambah parah. Setiap hari itu terus penyiksaan tapi secara dengan pekerjaan. Contohnya ya, kadang saya melap katanya enggak bersih sampai berurang-urang, ngelap cuma itu ruangan itu sampai 5 kali. Bayangkan. Katanya itu menyetrika, ada setrika itu yang ada itunya ya, yang ada uapnya. Itu enggak boleh dipakai kan, kalau pakai itu cepet. Nyuruhnya itu yang berat tapi enggak rapi. Itu penyiksaan banget. Dan anak tuh dari mulai itu tuh selalu menyiksa. Anak yang umur 7 tahun tuh. Kadang itu ada paslin yang gede.
ke kita, tapi kita nggak bisa ngapa-ngapain. Biarpun ada pemukulan, kalau dari anak kecil saya tahu nggak akan ada pembelaan, padahal itu tuh disuruh. Saya tahu itu disuruh gitu. Terus sampai ya mencuci mobil biasanya itu 2 ya, 3 sama yang kakaknya, semuanya harus dicuci. Yang di dalam 8, yang di luar 6. Bayangkan, tidur pun pokoknya nggak ada waktu buat tidur pun. Susahnya saya di sana sampai benar-benar terkena itu mental. Gimana? Kalau nyuruh teh ya nyuruh, mungkin suruh 1, 2, 3 sampai 10 nyuruh, belum selesai yang satu, yang kedua udah nyuruh lagi yang lain. Terus kalau kita yang tadi belum dikerjakan, katanya kenapa nggak dikerjakan? Kan belum selesai sudah nyuruh lagi. Pokoknya itu benar-benar disiksa. Tapi saya itu berusaha ya kuat, berdoa. Enggak, saya yakin pada Allah, cuma Allah lah yang akan menolong saya. Kalau memang manusia enggak ada yang akan menolong saya berdoa semoga Allah yang akan menolong saya, begitu. Terus saya baca sholawat sambil kerja sambil. Tapi setelah dari kantor itu ya saya terus setiap hari itu air mata itu keluar, enggak berhenti. Kecuali di depan orang itu berusaha saya menahannya, tapi tetap keluar. Terus enggak berhenti. Makanya saya sekarang itu susah menangis. Di sana saya sampai habis itu air mata. Terus saya enggak apa-apa, kata saya, yang penting ya gaji aja lancar, yang penting saya selesai kontrak sampai 2 tahun begitu. Nggak dipikirkan lagi, karena mau gimana lagi, saya kabur nggak mungkin, saya nggak mau, seberat apapun kabur saya nggak mau, karena namanya kabur itu bukan menyelesaikan masalah, tetapi bikin masalah baru yang lebih parah. Nggak tahu di luar itu seperti apa. Saya nggak mau kabur-kabur, tetap saya biarpun mungkin pulang ongkos sendiri, apapun resiko sebesar apapun, tetap saya pilih jalan resmi, nggak mau namanya kabur begitu. Dan setelah itu ya ada lagi yang bikin itu tuh kehilangan parfum. Parfum itu tetap katanya saya yang mencuri. Terus di bulan keempat itu sampai uang gaji saya itu dipotong. Kalau misalkan mau gajian itu ada aja itu alasannya, dibikin sesuatu masalah. Katanya saya itu maling parfum. Kata saya, lihat aja di tas saya, keluarin, mana ada. Buat apa, saya nggak seneng wangi-wangian. Tetap kata dia itu harus diganti. Biarpun nggak ada, katanya mungkin saya buang. Itu tuh katanya parfum itu harganya tuh dia cari-cari, katanya harganya itu 1.500. Bayangkan, harus mengganti sebulan setengah gaji, tetapi katanya ada keringanan katanya. Uang gaji itu saya dipotong sampai 350 itu bulan keempat. Tapi saya nggak apa-apa saya, kata saya. Yang penting saya, tapi kata saya, kalau bulan depan dia mau potong lagi, lihatin, kata saya gitu. Dan yang bikin saya sakit hati dari kantor itu, katanya kalau ada masalah cepet-cepet telepon. Mau telepon gimana? HP saya itu dirampas. Kalau orang Filipin cuma masalahnya sedikit. Apa masalahnya? Tidak diperbolehkan punya HP. Itu dari orang kantor merespon, sedangkan saya sebegitu masalah itunya enggak merespon, malah harus diambil orang Filipina enggak. Pokoknya kalau tetap enggak dikasih HP, pokoknya diambil sama kantor, mau dipekerjakan di tempat lain. Tapi Indonesia, semua Indonesia tuh kalau enggak di Indonesianya diambil sama PT, di imaratnya itu diambil sama kantor. HP itu enggak boleh bawa HP. Katanya kalau ada masalah harus cepet-cepet nelpon. Mau telepon dari mana? Kan majikan kalau ada masalah gak mungkin ngasih nelpon. Di sana saya bingung. Makanya kata saya jalan terbaik ya kecuali saya minta pertolongan sama Allah dan yakin Allah pasti akan menolong. Jadi saya dari sini saya mohon banget sama bapak-bapak pengurus, contohnya Pak Beni, tolonglah jangan persulit